Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 49 Gaya Kematian. Memiliki produk yang diperlukan, juri memandang Ryan dan bertanya. Aku akan pergi ke kota besok untuk menyewa bengkel. Bisakah Erkil membuat pedang semacam ini sendiri? Ryan mengangguk. Pada saat kamu kembali, dia seharusnya bisa mereproduksi efek ini. Sisanya terserah kamu apakah kamu bisa meyakinkan Bang Zafa untuk membantu kami atau tidak. Yuri mengangguk, bersemangat. Baiklah. Pertama, kita perlu membuat senjata baja ini mendapatkan pengakuan. Begitu berita menyebar, akan ada mata yang tertuju pada formula produk kita. Tapi pada saat inilah saya akan membawa Zafa Bang masuk, mau atau tidak, mereka perlu mengenali nilai logam baru ini. Juri menarik napas dalam-dalam setelah itu. Baiklah, sekarang kita perlu mendiskusikan bagianmu dari keuntungan. Sebagai pencipta logam ini, berapa banyak yang kamu inginkan? Ryan tersenyum dan mengulurkan 3 jari. 30% sudah lebih dari cukup. Juri dan Alanda tercengang. Hanya 30%. Pedang ini pasti bisa dijual setidaknya 300 batu roh, tahu. Belum lagi semua bahannya biasa saja. Apalagi 300 batu roh, bahkan 1 batu roh saja sudah lebih dari cukup untuk membeli hal-hal yang diperlukan untuk membuatnya. Anda dapat meminta lebih banyak lagi. Saya tidak akan keberatan bahkan jika Anda meminta 50%. Ryan menggelengkan kepalanya. 30% lebih dari cukup. Jumlah batu roh ini dapat digunakan untuk berkultivasi pada level kita saat ini tanpa harus peduli kehabisan. Adapun menggunakannya untuk membeli barang lain, saya tidak memiliki apapun yang saya inginkan saat ini. Selain itu, jangan lupa bahwa Zafa Bek akan meminta setidaknya 20 hingga 30% juga. Mempertimbangkan pendapatan suku secara keseluruhan, nilai sisa dari setiap peralatan tidak akan membuat banyak perbedaan. Petik 2. Mau tak mau juri merasa sedikit emosional. Sebagai seseorang yang melakukan segalanya untuk suku, kata-kata seperti itu sangat cocok untuknya. Baiklah, 30%. Pastikan untuk mengajari Erkil dengan benar. Juri kemudian menatap Erkil dan memerintahkan. Erkil, pilih 2 pandai besi yang dapat dipercaya, dan suruh mereka mempraktekkannya juga. Setelah saya menyewa workshop dan kembali, saya akan membawa Anda bertiga langsung ke kota untuk Anda mulai bekerja. Jika Anda khawatir tentang keluarga Anda, saya akan mengizinkanmu untuk membawanya juga. Tapi kamu tidak boleh menyebutkan sepatah kata pun tentang peralatan baja, mengerti? Mata Erkil bersinar, dan dia langsung mengangguk. Serahkan pada saya, ada 2 anak muda yang cukup saya banggakan, mereka akan cocok untuk pekerjaan ini. Lebih baik dari itu, mereka belum menikah, jadi mereka tidak memiliki keluarga untuk dibawa bersama. Saya akan segera panggil mereka setelah kita selesai di sini. Ryan dan juri kemudian mendiskusikan beberapa hal lagi sebelum kelompok itu berpisah. Di dalam dan, juri kehilangan kesabarannya dan pergi ke kota saat hari masih malam. Pria itu sama sekali tidak bisa tidur. Ryan, Erkil, dan 2 muridnya kemudian kembali ke bengkel pandai besi suku. Alanda mengatur agar prajurit afinitas elemen angin lainnya bekerja sama dengan mereka juga. Untuk minggu depan, Ryan akan memastikan bahwa mereka mengingat seluruh proses pembuatan baja. Tanda pisah. Kembali ke sisi Rowan, dia dan Alanda terus mengajar anak-anak. Sister Orb mengatakan bahwa apapun yang mampu membuat perubahan besar suku akan dihargai dengan poin takdir. Dalam hal ini, Rowan memutuskan untuk menyusun gaya pedangnya menjadi sebuah buku sebelum memberikannya kepada Alanda. Serahkan ke prajurit lain yang suka menggunakan pedang. Itu akan membantu mereka mengatasi banyak rintangan selama latihan mereka. Jika ada pertanyaan, Anda hanya perlu bertanya kepada saya nanti. Alanda mengangguk dan melihat buku itu. Rowan sudah membuktikan kepada Alanda bahwa gaya pedangnya lebih baik. Tetapi setelah memeriksa buku itu, dia harus mengakui bahwa itu jauh lebih dalam daripada yang dia harapkan. Mengesankan. Omong-omong, bagaimana Anda menyebut gaya pedang ini? Rowan terkejut dengan pertanyaan itu. Nama, aku sudah mempelajarinya sendiri, jadi aku tidak punya nama untuk itu. Mari kita lihat, oh, sebut saja Death Style. Mulut Alanda hanya bisa berkedut. Bukankah itu terlalu umum? Rowan melirik Alanda. Siapa yang peduli? Karena aku mengatakan itu adalah gaya kematian, maka itu adalah gaya kematian. Itu saja.
Alanda menghela nafas dan pergi begitu saja. Roan juga mengubah kelas bertarung, menambahkan pedang kayu untuk latihan. Bahkan, dia juga menaruh senjata lain untuk anak-anak yang tertarik seperti tongkat kayu, keris, tombak, del. Dia juga meminta senjata kayu itu dibuat sesuai dengan ukuran anak-anak, jadi jauh lebih kecil. Tidak ada satu jenis senjata pun yang tidak dicoba Roan sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah dia tidak pernah memasukkan energi spiritual ke dalamnya, jadi dia harus mengubah beberapa hal. Namun, sebagian besar anak-anak berada di tahap penggantian darah dari alam transformasi tubuh. Mereka akan membutuhkan beberapa tahun untuk dapat mengeluarkan energi spiritual dari tubuh mereka. Karena itu, dia bisa mengajar mereka sesuai dengan apa yang dia ketahui dari kehidupan masa lalunya. Tidak perlu menggunakan perubahan untuk energi spiritual. Tidak terlalu mengejutkan, sebagian besar anak-anak memilih pedang. Bahkan mereka yang menunjukkan minat pada senjata kayu lainnya pada akhirnya mengubahnya. Satu-satunya pengecualian di seluruh grup adalah Rivio, yang sepertinya sangat menyukai tombak, dan Ina Malaka, yang lebih menyukai staff. Karena itu, Roan harus memisahkan waktu tertentu hanya untuk mereka berdua. Dia tidak keberatan. Tanpa Rean di sekitar, kultivasinya cukup lambat, jadi dia mungkin juga menunggu. Meskipun dia tidak menyukainya, perbedaan tanpa menggunakan elemen cahaya Rean untuk mencapai keseimbangan antar elemen terlalu tinggi. Bakat Rivio untuk Spear bisa dikatakan bagus. Jadi senang melihat peningkatannya. Namun, Ina Malaka benar-benar monster. Dia menyerap semua yang dia ajarkan tentang staff seperti spons. Bukan hanya itu, tapi dia tampak bersenang-senang saat menggunakannya. Tidak heran juri mengatakan bahwa sekte akan datang untuknya jika mereka tahu. Perbedaan antara dia dan Rivio terlalu besar. Baik itu kecerdasan, kultivasi, atau bakat dengan senjata, dia jauh di atasnya. Sangat mengesankan apa yang dapat dilakukan oleh perbedaan tingkat bakat tunggal. Aku bertanya-tanya seberapa menakutkan bakat merah dan ungu itu. Persis seperti itu, Rean dan Roan tetap sibuk sepanjang minggu. Bab 50 Juri Kiri. Kunjungan juri ke kota memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan, dan dia baru kembali 10 hari kemudian. Menurutmu mengapa ada begitu banyak suku di sekitar kota Astrek? Itu karena tidak ada cukup ruang untuk semua orang di sana. Jadi seperti yang bisa kau bayangkan, bahkan bengkel kecil di jalan yang tidak terlalu ramai itu cukup mahal. Yah, ketika aku katakan tidak terlalu ramai, itu hanya dibandingkan dengan jalan utama. Karena jumlah suku yang sangat banyak dan fakta bahwa kota ini penuh, bahkan tempat ini memiliki banyak orang yang lewat. Alanda tidak bisa tidak bertanya. Berapa harga sewa bengkel? Juri tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Tolong jangan tanya. Pahami saja bahwa kita tidak akan bisa mempertahankan tempat itu selama lebih dari 2 bulan jika kita tidak menjual apapun. Namun, Rean tertawa. Jangan khawatir, pedang dan senjata lainnya pasti akan laku. Kalian melihatnya sendiri, pedangku bahkan lebih baik daripada pedang spiritual khas. Erkil dan kedua muridnya kemudian melangkah maju, dan Rean mengambil kesempatan untuk mengatakannya. Erkil sudah mengerti bagaimana prosesnya bekerja. Kedua muridnya seharusnya bisa melakukan itu juga sampai batas tertentu. Satu-satunya hal adalah Erkil harus berada di sisi mereka ketika mereka menempanya. Bagaimanapun, dia telah untuk menjamin kualitas. Pokoknya, mereka siap menemani Anda kapan saja. Yuri senang mendengarnya. Baiklah, seperti yang saya katakan, jika Anda memiliki keluarga yang Anda khawatirkan, saya dapat membiarkan Anda membawa mereka. Pastikan untuk merahasiakan steelwork dari mereka juga. Dua murid Erkil menggelengkan kepala. Seperti yang Erkil sebutkan sebelumnya, mereka belum menikah dan telah mendedikasikan hidup mereka untuk blacksmith sejauh ini. Adapun Erkil, dia hanya akan membawa istrinya. Anak-anak kita sudah dewasa dan menikah, tidak perlu menyatukan mereka. Jadi saya sudah berbicara dengan mereka. Kali ini, hanya istri saya yang akan ikut dengan saya. Yuri tidak mengeluh. Saat itulah Rean berbicara. Pemimpin suku, saya mengerti rencana Anda untuk membuat senjata baja dikenali terlebih dahulu. Tetapi seseorang mungkin lebih cepat dan datang lebih awal. Jika seorang kultivator tingkat tinggi menggunakan sense spiritual mereka, mereka akan dapat memeriksa Erkil dan muridnya yang bekerja dengannya, dia. Juri setuju dengan Rean. Aku tahu. Itu sebabnya aku sudah merencanakan semuanya. Saat ini, tidak ada yang peduli dengan kita,
jadi aku yakin kita aman untuk saat ini. Karena itu, aku akan meminta Erkil dan dua muridnya untuk menempa beberapa senjata baja. Setelah itu, saya akan menyingkirkan semua batu kapur dan sebagian besar batu bara, hanya menyisakan besi. Mata Ryan berbinar. Itu memang ide yang bagus. Dengan menempa semua yang kita butuhkan sebelum menjualnya, kamu akan dapat menghabiskan beberapa hari tanpa peduli kehabisan pedang. Bahkan jika seseorang datang untuk memata-matai nanti, karena pandai besi tidak akan bekerja lagi, tidak akan ada yang mereka lihat. Batu gamping akan hilang, dan batu bara yang tersisa hanya akan dilihat sebagai cara untuk membuat api. Yuri tersenyum. Benar, juga, saya berencana untuk menempa banyak pedang besi dan meninggalkannya di luar. Saya akan membuat demonstrasi dengan orang-orang di jalanan. Mereka akan dapat memilih pedang dan mengujinya terhadap pedang baja untuk memeriksanya, hasilnya sendiri. Pasti akan ada orang-orang yang ingin menguji senjata mereka sendiri juga. Ryan harus mengakui bahwa itu adalah ide yang bagus. Melihat adalah percaya, setelah semua. Pokoknya, aku akan pergi. Alanda, kamu akan bertanggung jawab atas suku sementara itu. Jika semuanya baik-baik saja, aku akan kembali dalam 3 atau 4 minggu. Alanda mengangguk. Tidak masalah. Aku sudah menyiapkan beberapa prajurit untuk pergi bersamamu, terutama kelompok dengan afinitas elemen angin untuk membantu penempaan. Juri tersenyum setelah mendengar itu. Keesokan harinya, Juri pergi bersama Erkil dan yang lainnya. Saat Juri menghilang di kejauhan, Alanda mau tak mau bertanya pada Ryan. Apakah kamu tidak ingin pergi bersama mereka? Kamu akan dapat memeriksa pekerjaan mereka secara langsung. Namun, Ryan menggelengkan kepalanya. Hanya Steel, tidak perlu bagi saya untuk memeriksanya. Sebaliknya, saya akan berkultivasi untuk saat ini. Saya belum melakukan pelatihan apapun dalam 2,5 minggu terakhir. Dunia ini terlalu berbeda denganku, kecerdasan hanya bisa membawamu sejauh ini. Tanpa kekuatan untuk mendukungnya, aku hanya akan menjadi target di masa depan dengan apa yang ada di kepalaku. Selain itu, ibu pasti akan khawatir sakit. Alanda mengangguk, puas. Dia juga percaya bahwa kekuatan sendiri adalah bagian yang paling penting. Tidak ada lagi yang penting jika Anda mati, dan di dunia ini, kematian adalah kejadian biasa. Bagus, kalau begitu kembali ke kelas besok. Rowan telah mengajar anak-anak bersamaku saat kamu tinggal di bengkel, jadi kamu harus mengejar ketinggalan. Ryan menatap Alanda. Mengingat jumlah batu roh yang akan saya dapatkan dari senjata baja saya, mengapa saya harus tetap bekerja sebagai guru? Saya akan memiliki lebih dari cukup untuk membayar 35 batu roh terakhir kepada Anda. Alanda menggelengkan kepalanya. Ini bukan tentang batu roh lagi. Semua anak menganggapmu dan Rowan sebagai model mereka. Jika kamu menghilang, bukankah itu akan mempengaruhi peningkatan mereka sendiri? Bagaimana kamu bisa berhati dingin? Mulut Ryan hanya bisa berkedut. Kau hanya ingin seseorang melakukan pekerjaanmu, kan? Alanda membuang muka dan berpura-pura tidak mendengar apa-apa. Namun, dia tidak salah. Anak-anak sangat mengaguminya dan Rowan. Lagi pula, Ryan harus mengakui bahwa itu sudah menjadi bagian dari rutinitasnya. Baiklah. Karena Rowan masih di sana, aku mungkin juga melanjutkan. Lagi pula aku tidak memiliki batu roh untuk dikultivasi. Belum lagi bahwa saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk menikmati kehidupan sekolah saya di bumi. Ryan kemudian kembali ke rumah untuk mencuci. Lagi pula, steelworks di dunia kuno bukanlah jenis pekerjaan yang paling bersih. Bab 51 Perbedaan Bakat. Selama pelajaran pertempuran hari berikutnya, Ryan memandang Ina Malaka di sudut sedang berlatih tongkatnya sementara semua anak lain berlatih melawan satu sama lain. Kenapa kamu meninggalkan Malaka sendirian? Rowan menghela nafas. Aku tidak. Hanya saja tidak ada yang cocok dengan Ina, jadi anak-anak lain mulai takut menantangnya. Ryan tidak bisa menahan tawa. Jadi mereka tidak takut lagi hanya pada kita. Hahaha. Rowan segera menamparkan punggung Ryan. Berhenti dengan omong kosongmu dan pergi. Ryan menatapnya, bingung. Pergi kemana? Bukankah itu sudah jelas, Ina Malaka akan menjadi lawanmu. Lagi pula, kamu perlu latihan dengan pedangmu. Ryan, tentu saja, merasa aneh. Apakah kamu begitu malas sehingga kamu bahkan tidak bisa mengirimiku pemikiran untuk pelatihan? Namun, Rowan mendengus.
Kamu hanya menghabiskan satu kelemahan untuk berlatih gaya pedang kematianku. Adapun Ina Malaka, dia telah menggunakan tongkat selama hampir 3 minggu. Mengingat bahwa kalian berdua tidak tahu apa-apa tentang senjatamu sebelumnya, dia harus membuktikan menjadi sparring partner yang baik. Percayalah, gadis kecil itu adalah monster. Pokoknya, berhentilah mengeluh dan lanjutkan saja. Ryan menghela nafas dan kemudian melangkah maju. Dia sudah setuju untuk tidak mengeluh tentang bagaimana Roan mengajarkan keterampilan pedang karena level mereka jelas berbeda. Ina senang melihat seseorang akhirnya datang untuk berlatih bersamanya. Dia sangat menyukai staff, jadi dia telah berusaha keras untuk itu. Ryan juga mengeluarkan salah satu pedang kayu dan mempersiapkan dirinya. Pertarungan dengan cepat dimulai, dan pada awalnya, Ryan tidak mengalami banyak kesulitan untuk menahan gadis itu. Tapi saat pertempuran berlanjut, Ina Malaka meningkat dengan itu. Roan hanya bertarung melawannya dengan staf lain, sementara anak-anak lain tidak bisa dibandingkan dengan Ryan dalam ilmu pedang. Sederhananya, Ina Malaka tidak terbiasa bertarung melawan pedang. Ryan tidak bisa tidak menganggapnya menyenangkan juga. Ina hanyalah seorang anak kecil, tetapi potensinya ditampilkan sepenuhnya tepat di hadapannya. Roan, di sisi lain, melihat pertempuran mereka dengan mata lain. Seperti yang kupikirkan, Ryan hanyalah manusia biasa di bumi, dia tidak benar-benar memiliki bakat, dan kecepatan belajarnya rata-rata. Tapi melihat perkembangannya di hutan dan di sini, ternyata tidak lagi. Saya tidak bisa memastikannya pada awalnya karena keterampilan saya dengan senjata tidak dapat melangkah lebih jauh saat ini. Tetap saja, mengambil dia sebagai contoh, saya kira kedua bakat kami jauh di atas anak biasa. Ini bukan hanya karena kita memiliki kenangan masa lalu, kemampuan belajar kami jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Itu benar, saat Ina Malaka meningkatkan stafnya melawan Ryan, keterampilan pedang Ryan juga meningkat untuk melawannya. Hanya saja Ryan mengira itu karena ajaran Roan dan bukan perbedaan bakatnya. Yah, mereka berdua masih memiliki jalan yang sangat panjang di depan mereka sebelum mereka bisa disebut ahli dengan senjata itu. Pada akhirnya, Ryan mampu mengalahkan Ina Malaka yang tidak bisa menahan diri untuk sedikit merajuk. Bagaimanapun, seorang anak adalah seorang anak. Anak mana yang akan merasa senang setelah kalah? Hal terakhir yang ada di pikiran Malaka adalah seberapa banyak dia meningkat. Dia hanya peduli dengan hasilnya saat ini. Melihat itu, Ryan tidak bisa menahan tawa. Hahaha, kamu sudah melakukannya dengan baik. Tetap saja, masih terlalu dini untuk melawanku. Aku hanya menggunakan kekuatan yang sama denganmu dalam pertarungan ini. Jika aku melawanmu dengan alam pengumpulan energiku, pertempuran ini akan selesai di pertukaran pertama. Ryan tidak mencoba menggertaknya. Dia bisa melihat semangat juangnya, jadi dia hanya mengucapkan kata-kata itu untuk membuatnya lebih berusaha lagi dalam pelatihannya. Bahkan, Ryan harus mengakui bahwa selama dia menjaga kekuatan tubuhnya pada level yang sama dengan Ina, dia benar-benar partner sparring yang baik. Roan kemudian maju. Baiklah, Ina, kamu pergi dan terus berlatih gerakan yang aku katakan. Lenganmu masih tidak bisa menahan pertarungan lama, jadi kamu perlu melatihnya. Jangan lupa untuk berusaha juga dalam kultivasimu. Adapun Ryan, sekarang saatnya untuk mengajarimu keterampilan pedang juga. Ryan mengangguk dan menginjak arena bersama Roan. Peningkatannya akan jauh lebih baik jika Roan hanya bertarung melawan Ryan sambil berubah pikiran. Semua anak berkumpul ketika mereka melihat Ryan dan Roan. Bagaimanapun, mereka menganggap keduanya sebagai yang terkuat. Tetap saja, tidak terlalu mengejutkan, Roan benar-benar menghancurkan Ryan saat menggunakan pedang. Sampai-sampai seluruh tubuh Ryan kesakitan. Benar saja, mengajar adalah satu hal, tetapi menyukai Ryan sama sekali berbeda. Karena Roan memiliki kesempatan untuk membuatnya sedikit menderita, dia pasti tidak akan membiarkannya berlalu. Yo kamu, tidak bisakah kamu menahan diri sedikit? Roan mengangguk. Tentu, 1 minggu makanan penutup. Mulut Ryan berkedut. Lupakan. Setelah mereka kembali ke rumah, Ryan dan Roan memasuki dimensi permata jiwa. Mereka datang kali ini untuk memeriksa tulang kera yang menghabiskan 10 energi takdir. Tulang kera 10 poin takdir. Kami menerima. Tiba-tiba, tubuh Ryan dan Roan mulai bersinar. Atau lebih tepatnya, tulang mereka. Keduanya tidak bisa membantu tetapi jatuh ke tanah kesakitan. Selama alam transformasi tubuh, tahap peningkatan tulang,
perubahan pada tulang akan terjadi secara bertahap. Tapi kali ini, semuanya terjadi sekaligus, jadi tidak ada yang bisa membantunya. Roan dan Roan berkerut di tanah selama beberapa menit sebelum akhirnya berhenti. Bahkan setelah perubahan selesai, mereka tidak punya energi untuk berdiri lagi. Astaga, jika aku tahu ini akan menyakitkan, aku tidak akan pernah membeli barang ini. Namun, Roan menggelengkan kepalanya. Berhenti menyemburkan omong kosong. Dibandingkan dengan keuntungan yang kita dapatkan, sedikit rasa sakit tidak berarti apa-apa. Hanya 1 jam kemudian si kembar mengumpulkan energi yang cukup untuk berdiri lagi. Saat mereka melakukannya, mereka bisa merasakan betapa mudahnya bagi mereka untuk menggerakkan tubuh mereka. Itu tidak bisa dibandingkan dengan sebelumnya. Mengesankan. Saya akan mengatakan bahwa kekuatan tubuh kita telah meningkat setidaknya 20%. Suster Orb, Anda mengatakan bahwa tulang kera ini dapat dianggap sebagai tingkat berikutnya setelah tahap peningkatan tulang. Apakah itu berarti bahwa orang-orang di luar juga dapat melatih kera ini? Tulang. Benar. Namun, menyusun manual tulang kera akan membutuhkan poin takdir dalam jumlah tinggi dan level otoritas level 3. Berapa destiny point yang kita butuhkan? 300. Bukankah itu terlalu mahal? Ada opsi alternatif. Mata Ryan dan Roan berbinar. Meningkatkan tingkat kasih sayang persaudaraan. Ryan dan Roan hampir mengutuknya setelah mendengar itu. Tentu saja, mereka masih ingat betul betapa kuatnya Sister Orb. Batuk, batuk. Tidak perlu bagi kita untuk menyebarkan teknik seperti itu. Mari kita tinggalkan yang lain dengan upaya mereka sendiri. Roan mengangguk dengan penuh semangat. Perbaikan diri sangat penting. Selain itu, mereka tidak perlu menyelamatkan semesta seperti yang kita lakukan. Hanya pada saat-saat seperti ini, Ryan dan Roan akan berpikiran sama. Bab 52 Tes Pertama. Setelah menghabiskan beberapa waktu ekstra dengan Sister Orb, Ryan dan Roan meninggalkan Soulgem Space. Karena keduanya bebas, mereka memutuskan untuk berusaha berkultivasi. Tentu saja, bahkan bersama-sama, mereka akan membutuhkan waktu untuk mencapai tahap tengah dari alam pengumpulan energi. Segalanya cukup tenang untuk Ryan dan Roan. Mereka menghabiskan hari-hari mereka antara pelatihan, budidaya, dan membantu dengan kelas. Namun, tidak seperti itu bagi Juri dan rombongannya di kota Astrek. Ketika Juri tiba di kota bersama Erkil dan yang lainnya, mereka langsung menuju ke bengkel. Karena suku mereka memiliki tambang biji besi, mereka juga membawa cukup banyak kali ini. Untuk minggu berikutnya, Erkil dan murid-muridnya menghasilkan pedang baja satu demi satu. Lokakarya tidak akan terbuka untuk bisnis sebelum cukup banyak yang dibuat. Lagi pula, idenya adalah untuk tidak memalsukan satu pun tambahan sebelum mendapatkan kesepakatan dengan Bang Zafa. Juri hanya meminta pedang karena itu adalah senjata yang paling sering digunakan. Mereka bisa memikirkan hal lain nanti. Untuk saat ini, mereka harus menjamin keuntungan. Akhirnya, mereka menempa sekitar 100 pedang besi, senjata yang tersebar luas yang digunakan kebanyakan orang biasa. Itu adalah yang akan digunakan oleh orang lain untuk menguji pedang baja mereka. 1 minggu kemudian, Erkil menyingkirkan semua batu kapur. Dia juga hanya menyimpan biji besi dan batu bara yang diperlukan. Tidak ada yang akan menduga bahwa batu bara adalah bagian dari proses penempaan. Keesokan harinya, workshop akhirnya dibuka. Pada awalnya, tidak ada yang memperhatikannya, tetapi segera, mereka melihat pengumuman aneh di dinding luarnya. Pedang jenis baru telah dibuat, dan kami menyambut semua orang untuk mengujinya. Kami akan mengizinkan 2 pelanggan yang beruntung untuk memeriksanya secara langsung terhadap pedang besi. Pedang baru kami dapat menebas besi seperti mentega, dan Anda dapat merasakannya sendiri. Akan ada 3 kali percobaan per hari, 1 di pagi hari, 1 di sore hari, dan terakhir di sore hari. Silakan hubungi teman-teman Anda dan lihat sendiri. Mayoritas mengabaikannya. Beberapa berpikir bahwa itu adalah iklan palsu, sementara yang lain merasa bahwa mereka akan menyediakan pedang spiritual. Jika tingkat peralatan spiritual cukup tinggi, itu memang bisa menebas besi tanpa banyak masalah. Namun, akan selalu ada orang yang penasaran atau kebetulan lewat di waktu yang tepat. Ayo, periksa pedang baja baru kita. Ini bukan peralatan spiritual tetapi bisa menebas besi seolah-olah itu salah satunya. Jika kamu meragukan kata-kata kami, kamu bisa datang dan mengujinya sendiri.
Ayo, ayo. Perlahan, sekelompok kecil orang berkumpul di depan workshop. Memang tidak banyak, tapi juri sudah senang dengan jumlah ini. Jelas bahwa tes pertama tidak akan menarik banyak perhatian, tetapi kata-kata akan menyebar setelah mereka selesai melakukannya. Juri memanggil prajurit yang membuat pengumuman itu kembali dan melangkah keluar menuju lokakarya. Selamat datang semuanya. Aku tahu kalian semua orang sibuk, jadi waktu kalian sangat berharga. Karena itu, aku ingin meminta 2 sukarelawan segera. Satu akan memegang pedang baja kami, sementara yang lain akan menggunakan pedang besi. Yang harus kalian lakukan adalah menyerang pedang masing-masing. Orang-orang saling memandang, dan tidak butuh waktu lama bagi 2 pria untuk melangkah maju. Keduanya berada di alam pengumpulan energi, yang merupakan pemandangan umum di kota. Salah satu dari mereka mengambil pedang besi dan memeriksanya dengan sens spiritualnya untuk melihat apakah itu palsu. Bagus, itu pedang besi biasa. Orang lain mengambil pedang baja. Oh, itu lebih ringan dari yang kukira, dan logamnya tampak jauh lebih halus. Yah, aku hanya tertarik pada klaimmu. Jadi, kau benar-benar tidak keberatan jika kita saling menebas pedang dengan kekuatan penuh, kan? Saya tidak membayar apa-apa jika rusak. Yuri menggelengkan kepalanya. Pelanggan ini tidak perlu khawatir. Bahkan jika rusak, workshop kami pasti tidak akan menyalahkan Anda. Masukkan semuanya ke dalamnya, saya jamin hasilnya tidak akan mengecewakan. Kedua prajurit itu mengangguk, dan mereka mengambil contoh serangan. Energi spiritual mulai menutupi pedang mereka, yang menunjukkan bahwa mereka benar-benar tidak berencana untuk menahan diri. Melihat itu hanya membuat juri tersenyum. Tiba-tiba, desir, pedang besi dan baja saling memukul. Tidak terlalu mengejutkan, pedang baja itu benar-benar menembus pedang besi seolah-olah terbuat dari kertas. Rin Steel berbeda dari yang ada di bumi. Itu menggunakan energi spiritual dalam prosesnya, yang sangat meningkatkan kekuatan serangannya. Karena orang dengan pedang baja juga menggunakan energi spiritualnya, tidak heran jika pedang besi hancur. Kedua orang dengan pedang besi dan baja kehilangan keseimbangan setelah serangan itu. Mereka telah mempersiapkan diri untuk dampaknya. Namun, pedang baja melewati pedang besi dengan sangat mulus sehingga persiapan sebelumnya tidak berhasil. Ketika mereka akhirnya mendapatkan kembali keseimbangan, keduanya melihat setengah pedang besi. Adapun separuh lainnya, jatuh di tanah dekat dengan kerumunan. Wow, semua orang terkejut. Itu benar-benar menebas Iron, seperti yang diklaim juri. Tiba-tiba, satu orang di kerumunan berteriak. Aku tidak percaya. Bagaimana pedang yang bukan peralatan spiritual bisa menebas besi semudah itu? Pasti ada trik di baliknya. Semua orang mengangguk tanpa sadar. Orang itu benar, sejauh yang mereka tahu, material biasa seharusnya tidak bisa menebas besi dengan efisien. Di mata mereka, hanya peralatan spiritual yang bisa melakukan hal seperti itu. Mereka tidak bisa disalahkan, itu hanya pengetahuan umum yang sudah lama mereka terima. Namun, juri mendengarnya dan hanya tertawa terbahak-bahak. Jika itu masalahnya, apakah pelanggan ini bersedia menggunakan pedangmu sendiri untuk melawan pedang baja kita? Bab 53 Untung. Kerumunan kembali heboh. Kehilangan pedang besi sederhana adalah satu hal, tetapi mereka dapat melihat bahwa pedang di pinggang pria itu memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi. Meskipun itu bukan peralatan spiritual, itu pasti jauh lebih baik daripada pedang besi. Pria itu menjadi pucat sesaat. Lagi pula, dia membayar beberapa batu roh untuk pedang di pinggangnya. Tetapi melihat orang banyak menatapnya, dia mengerti bahwa dia tidak bisa mundur begitu saja. Baiklah, jika Anda benar-benar dapat menebas pedang rakas saya akan meminta maaf. Namun, saya ingin melihat pedang baja Anda terlebih dahulu. Saya ingin memastikan apakah itu benar-benar bukan peralatan spiritual. Juri mengambil kembali pedang baja dari orang pertama yang menguji dan menyerahkannya. Tidak ada sedikit pun keraguan dalam tindakannya. Orang yang menguji kata baja barusan tidak bisa tidak merasakan kerinduan akan senjata itu. Baiklah, bagaimana? Bisakah kamu merasakan energi spiritual di pedang bajaku? Pria itu menggunakan sens spiritualnya beberapa kali. Tetap saja, dia benar-benar tidak bisa melihat sedikit pun energi spiritual di atasnya. Tidak ada, tapi tidak ada jaminan bahwa pedang ini bisa menebas besi. Triknya mungkin ada di pedang besi saja. Yuri tidak keberatan. Bagus.
Itu artinya kamu tidak akan mengeluh saat kami menggunakan pedangmu untuk ujian, kan? Pria itu menggertakkan giginya dan mengangguk. Tidak ada jalan untuk kembali sekarang. Namun, jika pedang bajamu tidak dapat menebas pedang rakasku, kamu harus membayar kerusakan yang diterimanya. Yuri langsung menerimanya. Jika orang ini tahu bahwa bahkan pedang khas spiritualnya telah ditebas, wajah seperti apa yang akan dia tunjukkan? Bagus. Apakah ada orang yang juga berada di tahap tengah pengumpulan energi seperti teman ini di sini? Saya ingin Anda menguji pedang baja kami. Segera, 3 tangan terangkat. Saat itulah juri melihat bahwa salah satu dari mereka kebetulan adalah seorang wanita. Dia benar-benar berada di tahap tengah dari alam pengumpulan energi juga. Juri tahu bahwa jika dia memilih wanita itu, pedang baja akan memiliki dampak yang lebih besar di mata semua orang. Jadi dia tidak berpikir 2 kali dan segera memanggilnya. Nona muda ini di sana, silakan datang ke sini. Baik itu wanita atau pria dengan pedang rakas, keduanya terkejut. Tidak ada pihak yang berpikir bahwa juri akan benar-benar memilih seorang gadis. Tetap saja, itu juga menunjukkan kepercayaan juri pada pedangnya. Gadis itu dengan gembira keluar dan meraih pedang baja. Dia memeriksanya dengan sens spiritualnya dan harus mengakui bahwa itu benar-benar tidak memiliki energi spiritual sama sekali. Baiklah, kalian berdua bisa mulai kapan saja kamu mau. Setelah keributan besar ini, kerumunan yang melihat acara itu semakin bertambah. Hal itu tentu saja membuat juri dan yang lainnya semakin bersemangat. Wanita dan pria itu juga mengambil contoh serangan dan melepaskan energi spiritual mereka. Kedua belah pihak tidak menahan diri. Begitu juri memberi sinyal, mereka menyerang pedang pihak lain. Desir, dentang, jelas, pedang rakas juga ditebas tanpa masalah. Tentu saja, karena kualitasnya yang lebih tinggi, pedang baja mengalami beberapa kerusakan di sisinya. Namun, itu bukan sesuatu yang serius, dan pedang baja masih bisa digunakan tanpa masalah. Itu hanya perlu diasah untuk menghilangkan penyok, dan itu akan baik untuk pergi. Adapun pedang rakas, itu tidak lebih. Ketika pria itu melihat bagian lain dari pedangnya di tanah, dia hampir menangis juga. Lagi pula, dia telah membayar 70 batu roh untuk pedang itu. Adapun kerumunan, mereka semua bersorak. Itu benar-benar presentasi yang luar biasa, dan produknya sepertinya sah. Tidak ada keraguan bahwa nama pedang baja mereka akan segera menyebar. Terima kasih semuanya. Ini dia untuk ujian pagi ini. Sore ini, kita akan membuat demonstrasi lagi. Jika mau, silakan datang untuk melihatnya lagi. Bagi yang tertarik dengan pedang baja, Anda bisa masuk ke dalam dan memilih salah satu dari sekian banyak yang disiapkan sebelumnya. Untuk orang-orang di sini saat ini, kami akan memberikan diskon 10%. Tentu saja, mayoritas orang yang hadir hanya di sini untuk menonton pertunjukan. Mereka tidak benar-benar ingin membeli pedang. Bahkan mereka yang memiliki minat, sebagian besar tidak akan mampu membeli hal seperti itu. Pada akhirnya, hanya 3 pelanggan yang memasuki bengkel untuk melihatnya. Namun, juri tidak kecewa. Pembeli sebenarnya masih tidak menyadari acara ini, tapi itu tidak akan lama. Gadis itu mencoba mengembalikan pedang baja kepada juri, tapi dia menggelengkan kepalanya. Karena ini adalah pertama kalinya pedang ini diperlihatkan kepada dunia, saya akan membuat pengecualian. Wanita muda ini dapat memilikinya. Pastikan untuk meminta pandai besi untuk mengasahnya lagi nanti. Hahaha. Gadis itu jelas sangat senang mendengarnya. Meskipun dia berada di tahap tengah dari alam pengumpulan energi, dia jauh dari seseorang yang kaya. Akan sangat sulit baginya untuk membayar pedang yang begitu bagus. Terima kasih, senior. Juri mengangguk dan kembali ke bengkel. Pagi itu, bengkel baja suku Faren menjual 2 pedang baja. Ryan telah berbicara dengan juri sebelumnya, dan mereka memutuskan untuk menetapkan harga pada 200 batu roh. Meskipun pedang baja bernilai lebih dari 300, itu juga harga peralatan spiritual. Pada akhirnya, orang masih akan memilih yang terakhir. Pasti ada beberapa keuntungan dalam membeli pedang standar, dengan demikian, 200 batu roh. Tentu saja, kedua pelanggan itu hanya membayar masing-masing 180. Seseorang tidak boleh melupakan janjinya, juri telah menyatakan bahwa dia akan memberikan diskon 10% kepada mereka, dan dia melakukannya. Ketika mereka pergi, Erkil, 2 muridnya, dan juri memandang batu roh dengan bingung.
Total biaya untuk membuat kedua pedang baja itu pasti tidak lebih dari 1 batu roh. Tapi kemudian menang 360 dalam sekejap. Jika ini bukan keuntungan, maka tidak ada yang akan membuat keuntungan di dunia ini. Bab 54 Klan Pandai Besi. Pada sore hari, beberapa hari sebelumnya orang-orang kembali dengan beberapa teman. Tetapi mayoritas adalah orang-orang baru yang lewat. Saat senja, gagak itu sedikit lebih kecil, tetapi juri tahu bahwa itu karena waktu. Meski demikian, bengkelnya tetap melakukan pengujian. Pada hari pertama, workshop mereka menjual total 5 pedang baja, yang kemudian menghasilkan hampir 1000 batu roh. Keesokan harinya, hal yang sama terjadi lagi. Tidak hanya itu, tetapi seseorang juga berpikir bahwa itu adalah tipuan, hanya untuk membuat sabrenya terbelah dua juga. Akhirnya, di penghujung hari kedua, juri sudah bisa merasakan beberapa mata menarik di workshop miliknya. Tetap saja, dia hanya tersenyum dan menutup workshop. Ryan juga menerima pesan burung yang berbicara tentang keuntungan sejauh ini. Karena mereka masih belum bersekutu dengan Bang Zafa, uang itu masih sepenuhnya untuk diri mereka sendiri. Hari ketiga, pagi, waktu ujian. Juri melihat keluar dan memperhatikan bahwa kerumunan itu jauh lebih besar dari hari sebelumnya. Erkil, yang berada di sampingnya, menyeringai setelah melihat beberapa dari mereka. Ada beberapa pandai besi kali ini. Mungkin, mereka adalah bagian dari bengkel pandai besi besar kota. Yuri mengangguk. Apakah kamu tahu yang mana? Erkil kemudian melihat simbol di pakaian mereka sebelum berkata. Klan Suferia, klan Watil, dan klan Garkan ada di antara mereka. Itu adalah bengkel pandai besi terbesar di kota. Aku juga bisa melihat beberapa yang berukuran sedang dan beberapa yang tidak aku ketahui. Tapi karena 3 besar adalah di sini, itu berarti informasi sudah mulai menyebar. Mereka mungkin hanya pengintai, mereka tidak boleh melakukan apapun dalam tes pagi ini. Namun, yang sore mungkin akan sangat kacau. Juri mengangguk dan kemudian melangkah keluar untuk melakukan tes yang sama seperti biasanya. Ketika para pengintai itu melihat apa yang bisa dilakukan oleh pedang baja baru, yang bukan peralatan spiritual, mata mereka terbuka lebar. Tak satu pun dari mereka membuang waktu dan bergegas kembali ke bengkel mereka sendiri. Kehebatan pedang baja terlalu tinggi. Di bengkel klan Suferia, pengintai melaporkannya kepada kepala pandai besi, Liam Suferia. Apakah kamu mengolok-olokku? Bagaimana pedang yang terbuat dari bahan biasa bisa menembus besi dengan mudah? Tuan, saya tahu ini tampak konyol, tetapi saya tidak berbohong, inilah yang sebenarnya terjadi di sana. Pedang baja mereka sekuat pedang spiritual tingkat rendah. Mungkin bahkan lebih kuat. Saya, murid Anda, tidak akan pernah berani melakukannya, bercanda dengan sesuatu seperti ini. Liam menyipitkan matanya sambil menatap muridnya. Tapi pada akhirnya, dia mendengus. Itu hanya berarti mereka tahu cara memainkan trik yang baik. Namun, akan buruk bagi bisnis jika orang lain mulai percaya bahwa hal seperti itu nyata. Liam kemudian kembali ke bengkelnya dan mengeluarkan pedang. Setelah melihat itu, mata muridnya berbinar. Tuan, apakah Anda berencana menggunakan pedang Tirakyu ini untuk menguji pedang baja mereka? Bukankah itu sedikit terlalu kuat? Liam hanya tertawa. Bukankah mereka mengatakan bahwa pedang baja mereka sama bagusnya dengan peralatan spiritual, tetapi dengan bahan biasa? Logam Tirakyu ini mungkin sedikit kuat, tetapi masih bukan pedang spiritual. Jika pedang mereka sebagus itu, maka seharusnya tidak ada masalah dengan pedangku ini. Hahaha. Di lokakarya lain, acara serupa sedang dimainkan. Beberapa menganggapnya sebagai trik seperti Liam, yang lain percaya bahwa itu mungkin peluang bisnis. Namun demikian, mereka semua mengeluarkan pedang mereka sendiri. Selama itu bukan peralatan spiritual, itu tidak adil. Pada sore hari, ada kerumunan yang lebih besar di sekitar. Tidak hanya ada perwakilan dari bengkel pandai besi, tetapi juga beberapa prajurit yang lebih kuat di tahap akhir dan puncak dari alam pengumpulan energi juga. Rumor menyebar dengan cepat, sehingga mereka tertarik dengan pedang baja ini, yang lebih murah dan masih memiliki kekuatan yang sama dengan peralatan spiritual. Juri melangkah maju sekali lagi dan memulai pertunjukannya. Dia berpura-pura bahwa ini hanya kerumunan biasa dan bertindak sesuai dengan itu. Selamat datang semuanya. Sebagian besar dari kalian sudah tahu tentang tes kami, jadi saya meminta 2 sukarelawan untuk menguji pedang baja baru kami.
Apakah ada yang mau mencoba? Sebelum ada yang bisa berbicara, suara yang kuat menyebar di sekitar kerumunan. Erkil yang melihat dari dalam workshop langsung mengenali pria itu. Bukan hanya dia, tetapi pandai besi di sekitar memperhatikan identitas pria itu langsung. Erkil kemudian mengirim pesan sense spiritual kepada juri. Itu Marlen Watil, kepala pandai besi klan Watil. Hati-hati dengannya. Juri membungkuk dan mengangguk. Terima kasih, Pak. Saya membutuhkan satu sukarelawan lagi yang akan menggunakan pedang besi kami. Apakah ada orang lain? Di sini, seorang pria lain melangkah maju. Melihat itu, kerumunan pandai besi menjadi lebih bersemangat. Itu Liam Suveria dari klan Suveria. Dia juga datang untuk memeriksanya. Erkil, tentu saja, segera memberitahu juri tentang identitas pria itu juga. Juri terkejut bahwa ujian mereka akan menarik dua kepala pandai besi sekaligus. Namun, ini juga merupakan peluang bagus. Juri kemudian mencoba mengoperkannya pedang besi, tetapi Liam langsung menolak. Tidak perlu. Kamu mengatakan bahwa pedang bajamu sebanding dengan peralatan spiritual, meskipun itu bukan satu. Jika itu masalahnya, aku akan menggunakan pedangku sendiri untuk menguji milikmu. Kamu tidak keberatan, kan? Petik 2. Liam kemudian mengeluarkan pedangnya sendiri dari sarungnya. Segera, semua pandai besi di sekitar menyadari pedang macam apa itu. Itu pedang logam Tirakiu, sepertinya Liam bertekad untuk menghancurkan pedang baja ini. Itu juga bagus. Pedang logam Tirakiu bagus dan langka, tapi masih belum pada level peralatan spiritual. Memang tidak ada salahnya dia menggunakannya. Juri melihat itu dan hanya tersenyum. Sama sekali tidak ada masalah. Saya hanya berharap teman ini tidak akan menagih workshop kami ketika rusak. Liam mendengus dan mengangguk. Harga pedang Tirakiu tidak lebih dari uang receh baginya. Pertama-tama, dia tidak percaya bahwa pedang baja itu benar-benar bisa mematahkan pedang Tirakiu miliknya. Juri kemudian memberikan pedang bajanya kepada Marlen Watil. Setelah meraihnya, Marlen menyipitkan matanya. Ini ringan. Tapi bagaimana itu menjadi sehalus ini? Juga, sebenarnya tidak ada sedikit pun energi spiritual di dalamnya. Mereka tidak bercanda ketika mereka mengatakan bahwa itu dibuat dengan bahan biasa. Namun, itu tidak masalah. Dengan Liam dan pedang Tirakiunya di sisi lain, apakah pedang baja ini asli atau tidak akan segera diketahui. Baiklah, Tuan. Anda bebas memulainya kapan saja. Bab 55 Pengakuan. Anehnya, kedua kepala pandai besi berada di alam pendirian yayasan. Tidak hanya itu, mereka juga jauh di atas juri, masing-masing berada di tahap akhir. Itu yang diharapkan, meskipun mereka berasal dari 2 dari 3 klan pandai besi terbesar di kota. Itu benar dan pantas bagi mereka untuk memiliki akses ke lebih banyak sumber daya daripada juri dan suku Varennya. Energi spiritual mulai berkumpul di sekitar pedang baja dan Tirakiu. Tepat setelah itu, setiap elemen pandai besi melakukan hal yang sama. Energi spiritual Marlen menjadi hijau sementara Liam berwarna merah cerah. Tanpa penundaan, kedua belah pihak menebas pedang lawan tanpa menahan sama sekali. Niat mereka adalah untuk benar-benar menghancurkan pedang musuh. Sementara orang-orang melihatnya dengan gugup, juri dan Erkil tertawa di dalam. Bagi mereka, hasilnya sudah lama diputuskan. Benar saja, pedang Tirakiu Liam menjadi besi tua setelahnya. Pedang baja melewatinya lebih mudah daripada dengan pedang besi. Alasannya sederhana, level orang yang memegang pedang. Kekuatan senjata sangat ditingkatkan oleh energi spiritual pembudidaya. Mempertimbangkan bahwa pedang baja sudah jauh lebih baik, tak perlu dikatakan bahwa perbedaan kekuatan serangan di antara mereka menjadi lebih tinggi setelah energi dan elemen spiritual terlibat. Pada akhirnya, hampir tidak ada bekas yang tersisa di pedang baja, sementara pedang Tirakiu terbelah menjadi 2. Liam melihat setengah pedang Tirakiu miliknya dan terdiam. Dia benar-benar tidak percaya bahwa pedangnya patah dengan begitu mudah. Ekspresi yang sama terlihat di wajah Marlen. Sampai seluruh proses, indera spiritualnya berada di pedang baja. Jadi dia benar-benar yakin bahwa pedang itu tidak memanifestasikan energi spiritual sama sekali. Itu berarti pedang baja benar-benar terbuat dari bahan biasa. Mengambil napas dalam-dalam, Marlen menatap juri dan mengembalikan pedang itu. Ini adalah pedang yang fantastis. Juri menerimanya dan mengangguk. Terima kasih atas pujiannya. Lokakarya kami bekerja keras selama beberapa tahun untuk membuat benda ini.
Ini adalah buah dari darah dan keringat kami. Jelas, ini adalah kebohongan yang terang-terangan. Sayangnya, bahkan jika juri mengatakan yang sebenarnya, tidak ada yang akan mempercayainya sejak awal. Apa? Itu adalah anak berusia 5 tahun yang membuatnya. Apa? Apakah dia bereinkarnasi? Siapa yang akan jatuh untuk itu? Tentu saja, juri tidak akan pernah mengatakan yang sebenarnya sejak awal. Dia dan Rean hanya memikirkan cerita acak, dan itu saja. Itu tidak seperti seseorang yang bisa membuktikan bahwa mereka berbohong. Tunggu. Tepat ketika juri hendak kembali ke workshop, Liam maju dan bertanya. Sebutkan harga Anda, klan Suveria saya bersedia membayar untuk formula membuat logam ini. Mendengar itu, klan Watil dan Garkan juga melangkah maju. Teman, jangan dengarkan dia, klan Garkan kami pasti bisa menawarkanmu kesepakatan yang jauh lebih baik. Hahaha, omong kosong. Teman ini di sini, jual formula ini ke klan Watil kami. Tidak ada orang lain yang bisa memuaskanmu lebih baik dari kami. Segera, 3 kepala pandai besi mulai berdebat satu sama lain. Mereka bahkan tidak memberikan ruang kepada lokakarya menengah dan kecil untuk masuk. Pertama-tama, mereka tidak akan bisa menawarkan lebih dari mereka untuk memulai. Tiba-tiba, Yuri mengangkat tangannya. Teman-teman itu harus berhenti berkelahi. Lagi pula tidak ada artinya melakukan itu. Lokakarya kami tidak berniat menjual formula untuk membuat pedang baja untuk memulai. Ketiganya menatapnya, bingung. Apakah menurutmu bengkel kecil seperti milikmu akan bisa merahasiakannya? Cepat atau lambat, formulanya akan dicuri. Benda ini adalah emas, bukan? Ini tambang batu roh, menjualnya. Anda pasti akan berakhir dengan apa-apa. Juri tersenyum setelah mendengar itu. Tidak perlu bagi teman-teman ini untuk khawatir. Aku membawa banyak prajurit sukuku untuk membantu melindungi bengkel kita. Kita seharusnya baik-baik saja untuk saat ini. Ketiganya melihat ke arah prajurit yang dibicarakan juri. Tetapi setelah memeriksa kultivasi mereka dengan sense spiritual mereka, mereka berpikir bahwa orang ini sedang bercanda. Kamu ingin melindunginya dengan sekelompok semut alam pengumpulan energi. Juri tidak mempermasalahkan komentar itu dan hanya tertawa. Tidak apa-apa, saya juga seorang penggarap pendirian yayasan. Juga, selama kita berada di dalam kota, hukum akan melindungi kita. Orang ini idiot. Itulah pikiran pertama yang muncul di 3 kepala pandai besi. Mereka mencoba meyakinkan juri beberapa kali lagi, tetapi tidak berhasil. Juri bersikeras untuk menyimpan formula steel metal miliknya untuk dirinya sendiri. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menyerah dan memikirkan cara lain untuk meletakkan tangan mereka pada metode untuk membuatnya. Marlene Watil melihat pedang baja di tangan juri dan meminta. Karena itu masalahnya, aku ingin 5 pedang baja. Tolong siapkan untukku. Mata juri berbinar setelah mendengar itu. Tentu saja, silakan ikut saya ke workshop kami dan pilih yang Anda suka. Klan Suveria dan Garkan segera menyadari apa yang ingin dilakukan Marlene. Mereka mengikuti, dengan cepat membeli 5 pedang baja masing-masing juga. Mereka bukan satu-satunya. Lokakarya pandai besi berukuran sedang dan kecil juga masing-masing membeli setidaknya 1 pedang baja. Sederhananya, mereka ingin mempelajari pedang ini untuk melihat apakah mereka dapat memahami proses pembuatan baja logam. Juri dan rombongan jelas sangat gembira. Dalam 1 hari ini, mereka menjual 53 pedang baja, yang berarti 6.600 batu roh. Bahkan seluruh suku yang bekerja bersama akan mengalami kesulitan untuk menghasilkan jumlah ini dalam sebulan. Tentu saja, itu karena mereka mendapat perhatian dari bengkel pandai besi. Setelah ini, penjualan akan turun lagi untuk sementara waktu. Pada hari kelima setelah pembukaan, bengkel Varen akhirnya menjual pedangnya yang ke-100. Bisnis itu sedang booming. Tetapi pada saat yang sama, keadaan menjadi buruk untuk lokakarya lainnya. Sejauh ini, tidak ada yang bisa menemukan proses yang digunakan untuk membuat pedang baja. Bab 56 Saya kira ini bisnis yang menguntungkan. Di lokakarya klan Garkan, Omario Garkan, kepala klan, sangat marah. Bahkan kepala pandai besi, Jun Garkan, sama sekali tidak mengerti bagaimana baja itu dibuat. Apa maksudmu kamu tidak dapat menemukan bagaimana itu ditempa? Potong saja menjadi 2, lihat apa yang ada di dalamnya, lakukan apa saja. Atau apakah kamu memberitahuku bahwa mereka menemukan jenis biji baru? Jun menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa mengatakan,
aku belum pernah mendengar tentang jenis logam ini sebelumnya, apalagi melihatnya. Bahkan untuk memotongnya menjadi dua sama sulitnya dengan membelah pedang spiritual. Tergantung pada bahannya, bahkan lebih sulit. Tidak seperti yang kubayangkan. Tidak ada logam lain di dalamnya. Awalnya, kupikir ada logam kuat yang tersembunyi di bawah permukaan. Tapi aku salah, seluruh pedang ditempa dengan jenis logam yang sama persis. Omario tidak bisa menerima ini. Apakah benar-benar tidak ada cara untuk menemukan cara pembuatannya tanpa melihatnya dipalsukan? Jun mengangguk. Setidaknya, tidak satu pun yang diketahui toko pandai besi kita. Namun, aku berani mengatakan bahwa klan Suveria dan Watil sama bingungnya dengan kita. Aku ragu mereka akan memiliki cara untuk mengungkap rahasianya hanya dengan meneliti pedang baja. Umaro menyipitkan matanya. Kalau begitu, kita perlu menemukan metode penempaan mereka sendiri. Kirim beberapa anggota yayasan ke lokakarya Varen itu. Beritahu mereka untuk terus menggunakan sense spiritual sepanjang waktu. Cepat atau lambat, mereka perlu menempa lebih banyak pedang baja itu. Pada saat itu, kita akan dapat melihatnya secara langsung. Jun mengangguk lalu pergi. Di dua klan pandai besi besar lainnya, jenis adegan yang sama sedang dimainkan. Pada akhirnya, mereka hanya bisa melakukan hal yang sama seperti klan Garkan dan mengirim beberapa ahli untuk mengamati. Namun, 2 hari berlalu, dan tidak ada pedang baru yang ditempa sama sekali. Selain mengasah beberapa senjata yang dibawa sesekali, pandai besi di dalam tidak melakukan hal lain. Sekarang, mereka akhirnya mengerti bahwa bengkel Varen telah membuat banyak pedang baja sebelum membuka pintu mereka. Sederhananya, mereka tidak perlu memalsukan apapun saat ini. Juri telah membuat Erkil, dan 2 muridnya menempa total 300 pedang baja. Setelah 1 minggu penuh menjualnya, mereka telah menyingkirkan 213. Itu berarti mereka masih memiliki 87 lagi untuk dikirim sebelum mereka mulai memalsukan lebih banyak. Pada akhirnya, klan itu mengirim anggota yayasan pendirian mereka ke dalam toko untuk berpura-pura melihatnya. Tetapi kenyataannya, mereka semua menggunakan sense spiritual mereka untuk mencari tahu berapa banyak pedang yang masih tersedia untuk dijual di toko. Juri menyadari kehadiran sense spiritual itu, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, tidak ada hukum yang mengatakan bahwa seseorang tidak dapat menggunakan sense spiritual mereka. Di beberapa titik, mereka juga mencoba memeriksa semua materi di dalam workshop. Tapi selain batu bara, besi, dan beberapa alat dan biji standar lainnya, tidak ada yang lain di sana. Belum lagi mereka berpikir bahwa besi itu ada di sana untuk menempa pedang besi yang tidak berguna itu. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk menunggu saat toko mereka menjual semua pedang baja. Mereka masih memiliki 87, mengingat kecepatan pedang itu pergi, mereka akan membutuhkan paling banyak 3 hari lagi untuk menjual semuanya. Mari kita tunggu dan lihat. Mereka benar, pedang baja dijual seperti air di gurun. Siapa yang tidak menginginkan senjata sebagus peralatan spiritual tetapi dengan harga yang lebih rendah? Hasil itu lebih dari yang diharapkan. Jadi itu pasti tidak akan bertahan lebih dari 3 hari. Namun, bahkan saat pedang itu pergi, tidak ada yang mulai memalsukan apapun. Jika mereka tidak mulai menempa sekarang, mereka akan kehabisan sebelum mereka dapat membawa lebih banyak. Mungkinkah pedang itu ditempa di luar dan akan dibawa ke sini? Tetapi jika itu masalahnya, kita hanya perlu mengikuti mereka yang datang, untuk mengirimkannya. Itu mungkin membuat segalanya lebih mudah. Sayangnya bagi mereka yang mengamati, setelah pedang terakhir terjual, bengkel Varen tutup. Itu membuat mereka semua tercengang. Hanya ada plakat di bagian depan. Stok sudah kosong. Silakan datang lagi lain waktu. Mereka terus menggunakan sense spiritual mereka untuk memeriksa lokakarya, tetapi tidak ada yang mulai menempa satu pedang pun. Jika ada, pandai besi di dalam hanya bersenang-senang sambil memainkan beberapa game, itu saja. Akhirnya, klan pandai besi kehilangan kesabaran. Mereka memutuskan bahwa mereka akan masuk ke workshop dan memaksa mereka untuk menyerahkan formula steel metal. 3 klan besar bahkan bergabung untuk operasi. Lagi pula, mereka berada di dalam kota. Ada hukum di tempat ini. Mereka harus cepat dan tidak meninggalkan petunjuk apapun. Malam itu, 6 pembudidaya yayasan pendirian mengenakan pakaian hitam muncul di luar lokakarya pada malam hari. Jalanan kosong, dan hanya sesekali ada sekelompok penjaga kota yang berpatroli.
Mereka menunggu sinyal dari bawahan mereka yang lain yang sedang mengawasi penjaga yang sama. Begitu ruang kosong selama patroli itu muncul, itulah saatnya mereka bertindak. Tiba-tiba, 6 pembudidaya mendengar peluit. Itu adalah sinyal yang mereka tunggu. Segera, cahaya dingin melintas di mata mereka, dan mereka menerobos pintu belakang lokakarya. Ledakan. Keenam pria itu bergerak seperti angin, langsung menuju lantai 2 tempat juri dan yang lainnya sedang bermain. Mereka membanting pintu lantai 2 dan dengan cepat melangkah masuk. Mereka segera melihat juri, Erkil, 2 murid Erkil, dan beberapa prajurit alam pengumpulan energi dari suku Faren. Mereka tidak berencana untuk tinggal lama. Target mereka adalah Erkil dan juri. Salah satunya pasti tahu formula baja logam. 3 pria berbaju hitam pergi ke depan untuk menghentikan para prajurit. Sebaliknya, 3 puncak lainnya pendirian yayasan dalam kelompok mereka mengejar juri dan Erkil. Bahkan jika juri berada di yayasan pendirian juga, dia hanya seorang tahap awal, jadi dia tidak akan bisa bertahan lama. Tetapi pada saat inilah mereka mendengar dengusan. Hehe, memikirkan bahwa mereka benar-benar datang. Lagi pula, kurasa ini adalah bisnis yang sangat menguntungkan. Bab 57 Kesimpulan. Tiba-tiba, tekanan energi spiritual yang kuat turun. Saat pria berpakaian hitam merasakannya, mereka semua berlutut di tanah. Mereka tidak bisa menahannya sama sekali. Apa yang terjadi? Seorang lelaki tua yang sedang bermain dengan yang lain kemudian berdiri dan berjalan ke arah mereka. Setiap langkah yang dia buat, tekanannya meningkat. Akhirnya, pria berbaju hitam bahkan tidak bisa berlutut lagi dan berbaring rata di tanah. Orang juga bisa mendengar retakan tulang mereka. Siapa kamu? Sekarang, pria berbaju hitam sudah mengerti bahwa ini semua adalah jebakan. Workshop ini sudah lama menunggu mereka. Kultivasi orang tua itu jelas jauh lebih tinggi dari diri mereka sendiri juga. Tapi mengapa ahli seperti itu muncul di tempat ini? Jika workshop ini memiliki latar belakang seperti itu, mengapa harus menunggu sampai saat ini untuk menunjukkannya? Juri kemudian melangkah maju dan membungkuk pada ahli itu. Falael Senior, terima kasih atas bantuan Anda. Seperti yang Anda lihat, bahkan klan Pandai Besi Kota menginginkan formula kami, jadi saya dapat menjamin bahwa kemitraan kami dengan Bang Zafa Anda akan menguntungkan bagi kami berdua. Bang Zafa. Ketika pria berbaju hitam mendengar nama ini, mereka langsung menggigil. Bang Zafa adalah raksasa di kerajaan mereka. Ini sangat besar sehingga bahkan sekte pembudidaya tidak akan mengacaukannya dengan mudah. Mereka benar-benar tidak menyangka Zafa Bang akan melangkah maju untuk menjalin kerjasama dengan bengkel kecil seperti ini. Hahaha, jangan khawatir, ketika saya melihat hasil baja-baja Anda, saya tahu itu akan menjadi bisnis yang hebat di masa depan. Bang Zafa kami telah menjalin kemitraan dengan penemu baru di seluruh kekaisaran dan bahkan negara lain. Semua yang kami pedulikan adalah satu hal. Bisakah itu menghasilkan keuntungan atau tidak? Baja Anda pasti mampu melakukan hal seperti itu. Petik 2. Falael kemudian menatap juri dan mengajukan pertanyaan. Apakah kamu sudah melamar ke Biro Pembangunan? Yuri mengangguk. Ya, berkat dukungan Bang Zafa, mereka menerima permintaan kami. Logam baja sekarang menjadi satu-satunya milik bengkel Faren kami. Jika bengkel pandai besi lain di Kekaisaran memutuskan untuk membuatnya, mereka harus meminta izin kami terlebih dahulu. Petik 2. Falael mengangguk, puas. Orang-orang berbaju hitam meringis. Sejak awal, mereka tidak memiliki nasib dengan steel metal. Nah, apa yang harus saya lakukan dengan semut-semut ini? Yah, saya akan menyerahkannya kepada penjaga kota. Jika saya membunuh mereka di sini, akan mengganggu untuk membersihkan lantai nanti. Penjaga kota dengan cepat dipanggil, dan orang-orang berbaju hitam dibawa pergi. Itu juga demi kepentingan suku Faren agar mereka tidak dibunuh. Lagi pula, itu hanya akan menghasilkan lebih banyak kebencian terhadap pengirim mereka. Namun, klan Pandai Besi harus kehilangan lapisan kulit sebelum mengeluarkannya. Kembali ke dalam lokakarya Faren, Falael duduk di samping meja lagi. Besok, Master Arai akan tiba. Dia akan menyiapkan arai penyembunyian rasa spiritual di sekitar workshop Anda, jadi Anda tidak perlu takut dirampok formula Anda lagi. Bagaimanapun, bahkan jika mereka mencurinya, dengan permintaan Anda, diterima oleh Biro Pengembangan, mereka tidak akan bisa menjualnya. Jadi bagaimanapun juga akan sia-sia. Kecuali, tentu saja,
mereka pindah dari kekaisaran, tapi itu bukan masalah Anda atau kami. Juri mengangguk dan duduk juga. Ngomong-ngomong, siapa yang berikutnya? Cepat bergerak. Semua orang di bengkel Varen terus bermain dan minum dengan gembira sampai fajar hari berikutnya. Namun, keadaan tidak begitu tenang bagi klan Pandai Besi. Para pemimpin klan telah bergandengan tangan untuk mendapatkan formula logam baja, tetapi semua bawahan mereka telah ditangkap. Penjaga kota sudah datang ke pintu mereka, dan sekarang mereka harus memberikan penjelasan. Tidak setelah seharian penuh pertanyaan dan sejumlah besar batu roh, mereka meninggalkan gedung pengawal kota. Mengikuti masing-masing pemimpin klan, ada 6 ahli yayasan pendirian. Mereka adalah orang-orang yang berpartisipasi dalam operasi tadi malam. Sialan, juri itu jelas-jelas pura-pura bodoh. Tidak heran dia tidak menjual formula baja logam. Dengan Zava Bek sebagai pendukung mereka, dia benar-benar tidak perlu takut. Rogen Watil hanya menghela nafas. Jika Bang Zava terlibat, maka tidak ada keraguan bahwa Biro Pengembangan juga telah menerima kepemilikan mereka atas logam baja. Bahkan jika kami memperoleh formula, kami tidak akan dapat menjualnya. Itu adalah pemborosan waktu. Saya tidak tahu tentang Anda, tapi saya melangkah keluar. Kali ini, Bang Zava melepaskan kita, tapi mereka bisa menghancurkan klan saya jika mereka mau. Selamat tinggal, teman-teman. Dua pemimpin klan lainnya saling memandang dan menggelengkan kepala. Pada akhirnya, tak satu pun dari mereka mampu menyinggung klan Zava. Mereka dengan cepat pergi ke arah mereka sendiri, mengakhiri keinginan mereka. Keesokan paginya, Master Arai yang disebutkan Falael tiba. Dia berada di bawah perintah Bang Zava, jadi dia tidak membuang waktu dan memastikan untuk melakukan pekerjaan dengan sempurna. Hanya dalam 1 hari, formasi penyembunyian rasa spiritual muncul di sekitar Lokakarya. Karena itu, Erkil dan yang lainnya segera mengumpulkan lebih banyak bahan dan mulai menempa lagi. Kali ini, mereka juga menempa senjata lain untuk meningkatkan variasi. Pedang, perisai, sebut saja. Mereka juga mulai menerima pesanan untuk tipe tertentu. Kontrak dengan Bang Zava juga selesai, 30% dari semua keuntungan yang dihasilkan oleh Steelworks akan menjadi Zava Bank, sedangkan Workshop Varen akan mendapatkan 70%. Bang Zava akan menawarkan perlindungan pada tahap pertama pengembangan dan membantu mempromosikan pabrik baja di kota-kota lain di Kekaisaran. Namun pada akhirnya, kepemilikan Steel Metal adalah milik Varen. Bab 58 Kejutan. Kembali di suku Varen, Ryan dan Rowan tidak membuang waktu. Selama 3 minggu terakhir ini, kultivasi mereka meningkat dengan lancar. Sekarang, mereka sudah bisa merasakan tanda-tanda memasuki tahap tengah dari alam pengumpulan energi. Selain itu, kelas berlanjut. Ina Malaka semakin mahir dalam stafnya sementara Rivio mulai menunjukkan hasil dengan tombaknya. Rivio sama sekali bukan tandingan Ina, tapi dialah satu-satunya yang berani menantangnya selain Ryan dan Rowan. Ilmu pedang Ryan meningkat secepat staf Ina. Mempertimbangkan bahwa dia juga memiliki pikiran dewasa, kemajuannya lebih halus. Adapun Rowan, dia tidak benar-benar perlu berlatih dengan senjata saat ini. Hanya ketika ada energi spiritual yang terlibat, dia akan memikirkannya. 3 hari yang lalu, manual ilmu pedang Rowan, The Art Style, akhirnya menyebabkan perubahan. Selamat, Tuan Rumah. Seluruh kekuatan suku Varen telah meningkat berkat gaya pedang baru. Tuan Rumah dihadiahi 10 poin takdir. Lebih banyak poin akan dihasilkan setelah beberapa prajurit dari Tribe Master The Art Style. Meskipun Ryan dan Rowan senang mendengarnya, 10 poin takdir tidak akan berguna saat ini, jadi mereka mempertahankan hari-hari pelatihan mereka. Akhirnya, sebulan penuh berlalu, dan juri kembali dengan hasil pertama dari usaha mereka. Setelah memanggil Alanda, Ryan, dan Rowan, dia mulai memberikan penjelasan lengkap tentang peristiwa di kota. Selama 3 minggu pertama, kami masih belum bermitra dengan Bang Zava. Itu berarti kami menjual 300 pedang baja kami sendiri, dan tidak perlu membagi pembayaran mereka. Secara total, hampir 60.000 batu roh diperoleh selama waktu itu. Setelah itu, kami mulai menempa peralatan baja lagi. Juga, karena penyebaran nama bengkel Varen, beberapa pelanggan menunggu untuk dibuka. Tetap saja, saya memutuskan untuk tidak mencampur batu roh yang diperoleh sebelum kemitraan dengan yang diperoleh setelahnya. Jadi saya hanya membawa yang dari pedang baja pertama. Anda tahu,
60.000 batu roh ini lebih dari apa yang bisa dibuat oleh seluruh suku kita, setelah 3 bulan penuh bekerja di tambang. Kami hanya membutuhkan waktu 3 minggu untuk melakukan hal seperti itu. Ryan, apakah kamu yakin hanya ingin 30%? Saya benar-benar tidak keberatan menawarkan lebih. Anda sangat membantu suku saat ini. Ryan menggelengkan kepalanya. Pastikan untuk mendistribusikan jumlah yang baik untuk anak-anak di kelas kita, 30% lebih dari cukup untuk Rowan dan aku. 17.000 benar-benar jumlah yang tidak akan bisa kita konsumsi dalam waktu dekat. Oh, benar. Ina Malaka benar-benar meningkat sangat cepat, jadi beri dia beberapa tambahan. Bakat birunya benar-benar menakutkan. Alanda hanya bisa menghela nafas. Kemajuannya menakutkan. Bagaimana dengan kalian berdua? Bahkan kecepatan kultivasi Anda lebih tinggi dari siapapun. Satu-satunya alasan Ina meningkat lebih cepat adalah karena kultivasinya lebih rendah dari Anda. Begitu dia mencapai level Anda, dia pasti tidak akan bisa untuk membandingkan. Rowan menggelengkan kepalanya. Kasus kami terlalu istimewa. Menggunakan kami sebagai pembanding bukanlah hal yang benar untuk dilakukan. Juri mengangguk dan tidak bertanya lagi. Dia kemudian menerapkan 10% dari batu roh itu di kelas baru dan meminta Alanda mengurus sisanya. Keesokan harinya, seluruh suku menjadi gempar. Tiba-tiba, semua pembayaran batu roh untuk para pejuang dan orang biasa meningkat. Meskipun tidak banyak karena suku memiliki lebih dari 10.000 orang, itu masih merupakan acara yang membahagiakan bagi semua orang. Kelas Ryan dan Rowan menerima dorongan paling signifikan, 10% dari 60.000 batu roh disuntikkan di sana. Keluarga Ina Malaka paling kaget melihat batu roh itu. Bagaimanapun, dia membawa pulang hampir 500 dari mereka. Bersama-sama, Alanda menjelaskan situasinya. Seperti yang kamu tahu, dia adalah seorang blue level talent, jadi Tribe berinvestasi untuk masa depannya. Pastikan untuk mendukungnya, dan jangan sia-siakan Spirit Stone. Keluarganya dengan cepat menerima kata-kata Alanda. Batu roh itu memang akan banyak membantunya dengan jalur kultivasinya. Tentu saja, Ina masih tidak mengerti tentang warna bakatnya yang sebenarnya. Ryan dan Rowan kembali ke rumah dengan beberapa kotak besar. Namun, tidak ada yang tahu apa yang ada di dalamnya. Bahkan para prajurit yang membawanya tidak tahu. Ryan memanggil Diakar dan Opril ke dalam lalu menutup seluruh rumah. Sekarang, hanya orang tuanya, Rowan, dan 2 pelindung mereka yang hadir. Turen dan Hamarlia mau tidak mau merasa bingung dengan situasi itu. Ryan, apa yang terjadi di sini? Dan apa saja kotak-kotak itu? Ryan tersenyum dan kemudian menendang salah satu kotak hingga terbuka. Segera, energi spiritual mulai mengalir keluar karena sejumlah besar batu roh di dalamnya. Melihat itu, kedua orang tua dan pelindung mereka terkejut. Mereka belum pernah melihat begitu banyak batu roh sebelumnya. Tapi alih-alih bahagia, Turen, ayah si kembar, malah khawatir. Ryan, Rowan, apa artinya ini? Dari mana semua batu roh itu berasal? Tiba-tiba, ada ketukan di pintu. Mendengar itu, Ryan dan Rowan tersenyum tipis. Orang-orang di ruangan ini tidak tahu tentang kehidupan masa lalu mereka, jadi mereka membutuhkan seseorang yang lebih berpengaruh untuk mengklarifikasi hal-hal untuk Diakar, Opril, Turen, dan Hamarlia. Ketika Hamarlia membuka pintu, dia hampir ketakutan. Pemimpin suku juri, tolong, cepat, masuk. Opril, Diakar, dan Turen segera berdiri dan membungkuk pada juri. Yuri tersenyum dan mengangguk. Saya melihat bahwa Anda sudah menerima batu roh yang saya berikan kepada Anda. Hamarlia dan Turen terkejut. Apakah pemimpin suku yang memberikannya kepada kita? Bagaimana bisa ada begitu banyak? Juri tertawa lalu menjelaskan. Jangan khawatir, ini jumlah yang benar. Kamu hanya perlu memahami bahwa Ryan dan Rowan memberikan kontribusi yang sangat besar kepada suku, jadi ini adalah pembayaran mereka. Mereka juga bertanya padaku apakah mereka bisa mengizinkanmu menggunakan batu roh itu, dan saya setuju. Saya di sini hanya untuk menenangkan pikiran Anda. Sayangnya, saya tidak bisa membiarkan mereka memberitahu Anda bagaimana mereka membantu suku saat ini karena ini adalah rahasia. Saya harap Anda tidak keberatan. Turen dan Alanda masih terkejut karenanya. Tapi karena yang datang adalah juri, mereka hanya bisa menerima. Selama anak-anak mereka tidak melakukan kesalahan, maka tidak apa-apa. Terima kasih, pemimpin suku. Kami mengerti.
Juri mengangguk sebelum berbalik dan pergi. Hamarlia, Turen, Diakar, dan Opril memandang si kembar dan tidak tahu harus berkata apa. Ryan, di sisi lain, hanya tertawa. Ayah, Ibu, tidak perlu terlalu khawatir. Pemimpin suku sudah memastikan bahwa tidak ada masalah, jadi lanjutkan dan gunakan batu roh. Diakar dan Opril juga bebas menggunakannya. Sebagai pelindung kami, Anda perlu menjadi kuat juga. Pada akhirnya, mereka hanya bisa mengangguk.